Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Hari ini ada nggak masuk? Masuk semua Bu. Syukurlah. Sebelum masuk ke pembelajaran utama kita hari ini, Ibu mau nanya nih ke kalian. Pernah nggak kalian melihat sungai di lingkungan kalian itu kotor sama sampah? Pernah Bu. Nah, itu termasuk salah satu pencemaran air. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Yaitu pencemaran lingkungan itu ada 3 ya, pencemaran air, udara, dan tanah. Kita akan bahas itu satu-satu. Yang pertama adalah pencemaran air. Air yang bersih itu biasanya warnanya jernih kan. Nah, terus dia itu enggak ada baunya gitu. Nah, kalau dia kotor terus ada baunya itu berarti dia udah terinfeksi sama kotoran-kotoran yang lain. Tapi saat air itu kemasukan sama limbah sampah atau limbah pabrik, itu yang itu bisa bikin airnya itu membusuk dan bikin jadi pencemaran air, dan itu merugikan lingkungan sekitar atau lingkungan manusia. Nah, terus selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, kan biasanya kan pencemaran udara itu biasanya terjadi karena polusi udara karena kendaraan ya. Nah, misal asap kendaraan itu dapat merusak udara yang bagus, dan itu berakibat bisa di pernafasan kita juga, paru-paru. Nah, misal kita bisa menguranginya dengan cara misal naik transportasi umum agar polusi yang disebabkan itu seenggaknya nggak sebanyak kalau kita pakai kendaraan pribadi gitu. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah. Tanah yang bagus itu biasanya yang mudah ditanami. Terus kalau gambur itu juga bagus. Kalau banyak cacingnya itu berarti dia udah terjadi pencemaran tanah. Juga dengan penebangan pohon sembarangan itu juga bisa memicu adanya pencemaran tanah. Nah, terus sebelum itu Ibu mau nunjukin satu video ke kalian. Video apa Ibu? Aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, pencemaran lingkungan. Bisa disimak ya anak. Sebentar. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi penuh asap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk kita bahas. Jadi, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami begitu. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan dari dalam rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Polusi udara ini juga gak main-main. Asap dari kendaraan, pabrik, sampai kebakaran hutan bikin kualitas udara semakin jelek. Hasilnya, bumi semakin panas, es ditutup mencair, dan cuaca semakin ketahuan. Kalian pernah merasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya bagi hewan laut. Dan cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita.
Jadi, tanpa sadar kita ikut makan plastik. Selain itu, ada juga eksploitasi tambang. Tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan tunduk, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Tambang memang penting buat ekonomi, tapi kalau tidak diatur dengan baik, malah jadi bencana. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metanan makin banyak di atmosfer dan tinggi suhu bumi naik. Ini efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es gunung semakin cepat mencair. Benar, kita masih bisa menyalakan kita, mulai dari hal kecil seperti kurangi plastik, hemat listrik, dan naik transportasi agar polusi berkurang. Kalau bisa, dulu juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan, karena sekecil apapun asalkan, kalau dapat bersama-sama dampaknya besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dalam besar buat lingkungan, tapi kita juga punya pilihan buat lingkungan yang bikin tetap nyaman untuk generasi mendatang. Yuk, mulai. Nah, dari video ini ada yang bisa nyebutkan nggak aktivitas manusia apa saja yang dapat mempengaruhi permasalahan lingkungan? Sampah sembarangan. Ya betul. Lalu nggak ada yang tahu ya? Mbak Ol aja. Ya. Ibu dari penggunaan pupuk terlalu banyak, pupuk kimia terlalu banyak. Ya betul. Itu termasuk pencemaran apa Mbak Ol? Tanah. Ya betul, pinter banget. Iya, terima kasih. Terus sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan bersama. Ada yang mau menyimpulkan? Nggak ada. Ya udah, ibu simpulin sendiri. Ibu simpulin sendiri aja ya. Permasalahan lingkungan itu biasanya datang dari manusia itu sendiri, tapi kabar baiknya kita juga bisa mengantisipasi permasalahan lingkungan itu tersebut dengan cara tidak menggunakan air berlebihan, terus tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon juga dengan sembarangan. Dampaknya yang terjadi di lingkungan sekitar itu kalau pencemaran air ya, misal kayak ikan-ikan mati, terus tanah yang kalau udah tercemar itu pasti ada cacingnya, itu berarti udah nggak bagus lingkungan kita. Nah, terus setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat melakukan pencegahan tersebut untuk lingkungan sekitar kalian ya. Pintar. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu izin keluar dari kelas ya. Oke Bu, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Saiki ta bimbingan saiki ta. Yo ayo. Jam 1. Yo mari ini sih. Iya. Ono online ngono. Kan jam piro nek? Lebih jangan jam 1 dah. Ibu itu jam piro no? Apa sih? Wis apa nih? Ada jam kelas ini belum atau sudah selesai? Ngomong apa iki jenenge? Ibu bersedia jam berapa ngono? Yo, soalnya kita jam 1 ono matkul ngono lho. Duh, pun tempatnya merah masih. Anjing. Kamu jawab